Oke, ya, selamat pagi teman-teman. Tadi Anda semua sudah mengerjakan kuisnya, betul ya? Jangan lupa untuk me- em, mengumpulkan jurnal Anda ya. Jadi Anda tadi sudah mengerjakan kuis, tampil di Edmodo, sebentar saya bukakan postnya. Ya, jadi sudah kuis dan kuisnya sendiri teman-teman perhatikan ya. Tadi untuk waktu, jadi ada informasi waktunya, kapan informasi tersebut tayang, kemudian kapan deadline-nya, berapa durasi waktu kuis, tolong diperhatikan. Dan juga untuk jurnal, Anda sudah mencari satu jurnal berkaitan dengan manajemen aset. Nanti akan kita pilih ya, satu atau dua yang dirasa penting dan kita bisa baca bersama-sama supaya nanti kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik mengambil topik ini untuk skripsi, bisa membantu. Saya rasa belum ya, belum mengumpulkan ya, belum mengumpulkan, belum ada, what is it, ini tahun, ya, saya rasa tingkat 4 ya, tingkat 4, 3 akhir atau 4 awal baru ada ujian proposal. Kemudian teman-teman untuk topik manajemen asetnya tidak harus sama persis apa yang kita pelajari di kelas ini ya. Tidak selalu karena topik manajemen aset yang saya ajarkan adalah physical asset management, aset-aset fisik, buku dari Nicholas E.J. Hastings. Nah, padahal topiknya pun bisa lebih luas daripada itu. Dan topik yang kita pelajari di modul ini hanya 9 bab atau 10 bab ya. Padahal kalau dari buku aslinya itu ada puluhan. Jadi kita hanya belajar sebagian kecil saja. Sehingga jika topik yang Anda angkat manajemen aset, tapi topik yang diangkat tidak sama seperti yang kita pelajari, it's okay. Atau mungkin nanti kalau benar-benar tidak ada topik yang dirasa menarik, saya akan pilih ya dari jurnal yang Anda kumpulkan, saya pilih satu atau dua nanti untuk kita bahas. Jadi tolong dikumpulkan segera, nanti saya beritahukan jurnal ini, saya bagikan ke grup supaya teman-teman juga membaca dan kita bisa berikan kritik saran dan juga bagaimana kita memahami artikel tersebut. Kemudian saya akan lihat hasil kuisnya ya, jika dirasa masih butuh persiapan lagi, akan saya berikan lagi sebuah tryout minggu depan. Jadi kalau bedah jurnal pun juga tidak lama, mungkin saya akan berikan tryout atau latihan soal untuk Anda persiapan. Lagi-lagi kalau teori mudah, namun hitungannya ini perlu latihan. Anda silahkan gunakan kalkulator, buram, kemudian Excel. Excel boleh. Yang tidak boleh adalah WhatsApp, kemudian Zoom meeting, Google meeting, dan alat komunikasi lain untuk menghubungi temannya. Itu tidak boleh. Segala jenis kecurangan, laki-laki di kelas saya akan berikan nilai 0. Oke, saya akan bahas ya kuis Anda tadi. Jika ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan ke grup WA kita. Manakah yang mencerminkan perencanaan aset yang baik? Ya, aset yang baik, perencanaan itu tidak hanya ketika membayangkan kita merencanakan untuk membeli barang saja. Tidak. Jadi yang kita pikirkan kira-kira aset apa yang dibutuhkan. Jika aset tersebut ada, biayanya berapa, penunjangnya apa, kemudian nanti kalau sudah berjalan bagaimana risikonya, kemudian berjalan berapa tahun, nanti kalau mau penghapusan aset seperti apa. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu ya, dan jawaban yang tepat mungkin contohnya adalah di bagian C, merencanakan akuisisi truk baru ketika truk yang sudah ada sudah mendekati waktu pergantian masa pensiun atau disposal. Kemudian ada informasi begini ya. Perusahaan memberikan mobil dinas bagi manajer dan sales marketing. Anggaran sebesar 230.000 telah dialokasikan untuk pergantian dan biaya pengiriman kendaraan. Setiap mobil yang dibeli harganya adalah 45.000. Kebijakan apakah yang manajer aset manajer aset putuskan? Oke, jadi kalau biaya sebesar 230 per buah ada 45, berarti kita bisa membeli sebanyak berapa ya? Sebanyak 5 buah ya, 5 buah mobil. Kita lihat ada orang-orang ini.
Dan kita lihat tanggal belinya ya. Tentu ketika mengganti aset kita urutkan, yang kita ganti adalah yang kondisinya terlemah, yang kritis. Jika tidak ada informasi, mungkin yang paling tua dulu. Yang paling tua dulu yang kilometernya sudah paling banyak. Nah, itulah adalah yang kita utamakan untuk ganti ya. Oke, jawabannya yang E ya. Kemudian dalam manajemen aset dikenal istilah CAPEX dan OPEX, Capital Expenditure dan Operational Expenditure. Capital berarti modal. Kemudian ada informasi ini soal yang ada di buku Anda ya. Oke. Well, saya rasa saya melakukan kesalahan soal ya. Belum saya ubah. Nah, pokoknya jelas informasinya, informasi ada di sini ya. Kotak ini adalah informasi yang betul. Ya, saya salah soal ya. Oke, data perahu kecilnya seperti ini, kemudian data perahu besar seperti ini. Berapakah total biaya yang terjadi pada tahun pertama? Nah, pada tahun pertama berarti di sini akuisisi satu perahu dan juga ditambah biaya pemeriksaan penggantian. Jawabannya adalah C ya. Oke, saya rasa ini pernah saya jelaskan di video yang lalu. Asalnya dari ya informasinya seperti ini. Kemudian ini dari perahu kecil, informasi perahu kecil dari pemeriksaan dan juga penggantian. Kemudian perahu besarnya ini, kemudian fasilitas pantai dan juga baik ponton dan juga riverbanknya. Dengan soal yang sama pada nomor 4, berapakah total biaya selama 4 tahun? Ya, total biaya selama 4 tahun kita dapatkan 65. Ini saya sudah pernah penjelasannya di video yang lalu. Saya nggak mau menjelaskan lagi. Nilai masa depan sejumlah uang yang tersedia sekarang adalah nilai yang akan menjadi ketika diinvestasikan pada bunga, ya suku bunga ya, selama beberapa tahun. Ya, untuk soal 6, 7, 8, 9 saya rasa ada di modul, ini sama persis karena saya ambil dari modul. Lanjut, sebuah UMKM akan membeli sebuah aset, nah sebuah aset ini maksudnya ya, dengan harga 1 juta rupiah dan bisa berfungsi selama 4 tahun dan biaya operasional dan pemeliharaannya 200.000 pada tahun pertama dan selalu naik 100.000 pada 3 tahun berikutnya. Dengan tingkat bunga sebesar 6,5%, berapakah NPV-nya? Ya, jadi untuk soal nomor 10 seperti ini ya. Anda bisa gunakan Excel untuk memudahkan. Biaya asetnya 1 juta. Kemudian biaya pemeliharaan 200 naik 100 terus untuk tahun-tahun berikutnya. NPV yaitu rumusnya ya. Biaya capital expenditure-nya ditambah NPV dari sukunya 6,5%, kemudian dipilih ya biaya-biaya yang dikeluarkan selama tahun pertama sampai ke 4. Kemudian kita dapatkan angka sebagai berikut. Ya, seperti itu. Kemudian untuk EAC, kita gunakan rumus payment. Jangan lupa ya, negatif supaya angkanya kita berikan lambang negatif supaya hasil kita tidak negatif gitu. Nah, kalau payment sendiri pasti menunjukkan angka yang negatif. Negatif kalau ketemu negatif kan positif ya. Kemudian suku bunga, kemudian NPV-nya, dan berapa tahun. Cukup itu. Penjelasannya sama untuk sampai nomor 13 ya teman-teman ya. Silakan dicari tahu. Hanya suku bunganya saja yang saya ubah. Kemudian nomor 14, berikut adalah langkah analisis biaya manfaat, kecuali, nah ini juga ada di modul, silakan yang poin E yang bukan. Kemudian ketika solusi yang diharapkan untuk masalah atau teknologi yang mendasari proyek ternyata tidak berfungsi, merupakan resiko apa? Ketika solusi tidak berfungsi berarti solution risk. Masalah tentu saja itu masalah ya. Technical development risk itu ketika begini teman-teman. Ketika kita sudah merencanakan suatu proyek, kemudian kita lakukan beberapa pengembangan atas proyek tersebut. Nah, kemudian kita lakukan beberapa pengembangan yang diharapkan dapat meningkatkan
atau membuat proyek kita semakin bagus gitu ya, semakin keadaannya semakin baik. Namun ternyata development tersebut akhirnya mengubah proyek asli, membuat masalah lah ya. Ketika rencana sudah berbeda, kemudian rencana-rencana tidak berjalan dengan apa yang direncanakan. Ya, ketika itulah kita alami yang namanya technical development risk. Ketika kita ingin melakukan development, namun ternyata malah mengubah rencana asli, ya semacam itu. Kemudian berikutnya adalah performance risk dan juga administration risk. Saya rasa kalau performance mudah ya. Kemudian jika untuk administration risk ini, administrasi, ketika birokrasinya berbelit, ya, sulit untuk mendapatkan approval. Misalnya departemen lain tidak mendukung, ya, ketika departemen lain kinerjanya kurang, sehingga membuat masalah pada proses atau pelaksanaan suatu proyek. Di modul Anda, saya rasa penjelasan untuk administrative risk itu tidak tepat ya, karena hanya ngopi dari data yang atasnya. Tapi penjelasan saya ini saya rasa sudah bisa menjawab pertanyaan Anda ya, dan semoga berguna untuk UASnya nanti. Oke, ya itu tadi singkat sekali teman-teman untuk kuis kita hari ini. Saya akan lihat hasilnya, jika diperlukan saya akan berikan lagi latihan soal yang lain. So, teman-teman kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ya, di chat di grup. Mungkin slow respon saya, karena hari ini mohon maaf saya harus menghadiri sebuah acara percepatan akreditasi jurnal kampus kita. Jadi kampus kita punya jurnal, teman-teman kalau punya karya tulis bisa dikirimkan ke Jeram kampus, bisa dipublikasikan. Kalau mahasiswa saya rasa biayanya lebih murah ya. Ya, kita lihat saja nanti. Baik, seperti itu. Selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa jaga kesehatannya semuanya. Dan silahkan persiapkan UAS praktek Anda, UAS teori Anda dengan sebaik mungkin sebelum Anda menikmati libur akhir tahun ini. Oke, sampai ketemu semuanya ya teman-teman. Bye-bye.